Perkenalkan, saya Carlan Benyalumbu SP, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2021, angkatan 49, kelompok 4, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Saat ini saya akan memaparkan mind mapping nilai anti korupsi. Adapun materi pembelajaran anti korupsi diampu oleh Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Terlebih dahulu kita harus mengenal pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dan dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kebobrokan, seperti bersikap tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan umum. Untuk memahami anti korupsi, dua poin penting yang harus kita pahami yaitu sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Untuk dapat memiliki sikap yang sadar anti korupsi, kita pertama-tama harus mengetahui jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi transaksi, korupsi ekstraaktif, korupsi investif, korupsi nepotik, korupsi autogenik, korupsi suportif, dan korupsi defensif. Setelah mengetahui jenis-jenis korupsi, kemudian kita harus mengetahui dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Adapun dampak yang diakibatkan dari korupsi adalah 1. Memperburuk hutang negara, 2. Harga infrastruktur semakin tinggi, 3. Terjadi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, 4. Menurunkan investasi. Setelah mengetahui dampak dari perilaku korupsi, kita juga harus mengetahui tindak pidana korupsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan, dan 7. Gratifikasi. Sebagai bentuk sikap sadar anti korupsi, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari korupsi adalah memiliki niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula. Kemudian untuk mencapai komitmen anti korupsi, kita harus memiliki pribadi yang memiliki integritas yang tinggi dan juga menjadi pribadi yang bersedia membangun sistem integritas. Setelah memiliki sikap sadar anti korupsi, hal yang akan kita capai adalah semakin jauh dari korupsi tersebut. Untuk dapat memiliki sikap yang semakin jauh dari tindakan korupsi, terlebih dahulu kita harus mengenal nilai-nilai anti korupsi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai anti korupsi tersebut adalah 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Bertanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani,
dan 9 peduli. Kemudian untuk memiliki sikap yang semakin jauh dari korupsi, kita juga harus memiliki sikap integritas. Adapun penanaman nilai integritas dapat dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, kesediaan, yang kedua, identifikasi, dan yang ketiga, internalisasi. Adapun pengertian kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Penanaman nilai integritas secara identifikasi adalah terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain, dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terhadap integritas. Penanaman nilai integritas yang ketiga adalah internalisasi. Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Setelah memahami penanaman nilai integritas, kemudian kita juga harus memahami cara membangun sistem integritas. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun sistem integritas adalah 1. Reframing culture, 2. Seeding of integrity, dan 3. Sistem integritas organisasi. Reframing culture artinya adalah upaya untuk mengembalikan kembali nilai-nilai dan kebiasaan yang telah bergeser konteksnya untuk dikembalikan lagi menjadi konteks positif. Seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Kemudian untuk dapat membangun sistem integritas, kita harus memiliki sikap tunas integritas, di mana tunas integritas ini berperan 1. Menjadi jembatan masa depan organisasi yang akan selalu terdepan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, membangun sistem integrasi hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangannya dapat ditutupi. Kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Pada akhirnya, semoga setelah kita memahami nilai-nilai anti korupsi, kita dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat memiliki sikap yang menjauh dari korupsi. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai mind mapping anti korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.